Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Salsabila dengan NPM 234120003 kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional di suatu negara dan prospek dalam 5 tahun ke depan. Selamat menyaksikan, semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dan didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Sedangkan perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak dari lebih daripada satu negara. Transaksi bisnis ini contohnya adalah ekspor produk dari suatu negara ke negara lain, investasi pembangunan pabrik di negara asing, pembelian bahan baku dari luar negeri, memproduksi salah satu bagian produk di luar negeri dan merakitnya di dalam negeri, dan peminjaman dana dari bank di suatu negara untuk membiayai operasi bisnis di negara lain. Negara sebetulnya tidak berdagang atau berbisnis dengan negara lain. Yang melakukan perdagangan atau bisnis adalah penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk bisa seorang warga negara biasa, sebuah perusahaan, sebuah lembaga pemerintah, atau sebuah organisasi nirlaba. Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi dewasa ini, yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, kemajuan yang sangat pesat di bidang komunikasi, informasi dan transportasi, ketergantungan antar satu negara dengan negara lainnya menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, masalah hubungan ekonomi baik secara bilateral, regional ataupun internasional menjadi sangat penting. Perdagangan internasional juga menjadi hal yang penting, di samping karena adanya perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi. Disadari pula bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain. Hubungan ekonomi internasional dengan perdagangan internasional adalah sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan, di mana ekonomi internasional menyediakan landasan teori ekonomi di dalam mempelajari dan menganalisis hubungan ekonomi antar negara. Dan perdagangan internasional merupakan aplikasi pelaksanaan perdagangan internasional. Dalam ekonomi internasional antara lain dipelajari teori murni perdagangan, The Pure Theory of Trade, yang membahas dasar terjadinya perdagangan internasional, teori kebijakan perdagangan, The Theory of Commercial Policy, yang membahas dan alasan timbulnya perdagangan bebas, proteksionisme dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, neraca pembayaran, the balance of payment, yang mencatat transaksi antara satu negara dengan negara lain, serta sistem moneter internasional dan keuangan internasional. Sedangkan apa yang dibahas dalam perdagangan internasional sangat erat kaitannya dengan apa yang dibahas dalam ekonomi internasional. Banyak alasan mengapa kita, khususnya mahasiswa, perlu mempelajari ekonomi dan bisnis internasional. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. A. Dewasa ini tidak ada satupun negara di dunia yang tidak melakukan hubungan ekonomi atau melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis dengan negara lain. Di samping itu, hampir semua perusahaan besar mempunyai usaha-usaha internasional atau kegiatannya melewati batas-batas suatu negara. B. Dengan mempelajari perdagangan internasional, kita akan mengetahui berbagai teori terkait perdagangan dan bisnis internasional yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi hubungan ekonomi dan bisnis yang terjadi antara satu negara dengan negara lain. Pengetahuan lainnya, misalnya terkait dengan sistem moneter internasional, keuangan internasional, investasi internasional dan neraca pembayaran, dapat digunakan untuk membantu analisis tersebut.